Cilacap, Jawa Tengah. Dengan saya sendiri, Bu Lili Suryanti dari SD Negeri Dailuhur 7 dan rekan saya Yusi Yulitia Riana Sari, saya dari SD Negeri Dailuhur 6. Saya Ika Nur Hasanah dari SD Negeri Dailuhur 3. Dan kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan juga coachee. Selamat menyaksikan. Baik Ibu Yusi, sebelum kita memulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai observer yang akan melihat proses coaching Ibu dengan si coachee. Nantinya namun sebelum Ibu memulai percakapannya, ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Nah jadi agar Ibu Yusi juga tahu ya, nanti untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan adalah saya harapkan dalam proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu berupa kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan juga dalam hal ini tentunya Ibu sudah memiliki proses inti dari coaching yang meliputi present atau kehadiran pendidik, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Tentunya dengan teknik rasa. Dan juga saya berharap dalam proses percakapan Ibu nanti ketika melakukan sebuah coaching, jangan lupa ya Bu Yusi untuk menerapkan alur dari Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana, dan juga tanggung jawab. Nah itu Bu Yusi rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Ibu. Bagaimana bisa dipahami kira-kira Bu Yusi? Ya Bu, dan saya paham. Baik Ibu Yusi, kalau begitu selanjutnya sebelum dimulai proses coachingnya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh Bu Yusi saya bertanya? Tentunya boleh Bu. Untuk pertanyaan pertama, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Baik, saya ingin kembangkan ada dua Ibu, nanti mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot menggunakan teknik rasa. Baik, luar biasa sekali Bu Yusi, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot gitu ya. Nah, dari dua kompetensi ini, kira-kira bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin Ibu Yusi kembangkan dalam proses coaching nanti? Nanti kompetensi spesifiknya adalah mendengarkan aktif supaya saya bisa menggali potensi, kemudian nanti coaching saya dapat menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang beliau temui. Baik, memang mendengarkan aktif ini merupakan salah satu kunci ya Bu Yusi ya, agar bisa menggali seorang coachee. Baik Ibu, untuk pertanyaan terakhir nih ya, perihal indikator ketercapaian. Kira-kira tolak ukur yang bagaimana terkait indikator ketercapaian yang ingin Ibu Yusi tuju dalam proses percakapan nanti? Baik Bu, indikator keberhasilannya yang ingin saya tuju itu adalah yang pertama, bahwa nanti dalam coaching saya menerapkan alur Tirta secara runtut, kemudian yang saya bisa menggali ide-ide coaching sendiri agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau temui. Baik Bu Yusi, luar biasa sekali. Semoga indikator yang tadi sudah Ibu sampaikan terkait prosesnya meliputi alur Tirta, kemudian ide-ide dan juga solusi dari coach bisa tergali dengan sangat maksimal ya Bu Yusi ya, dan semoga bisa tercapai dalam proses percakapan nanti. Hanya itu Ibu Yusi yang saya tanyakan, dan selebihnya setelah ini Ibu silakan bisa memulai percakapan dengan coachee, dan saya berharap proses
bisa berjalan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan atau ketercapaian yang sudah Ibu Yusi tentukan tadi. Oke, terima kasih Bu Lilis. Sudah siap Bu Yusi? Siap. Baik, silahkan bisa dimulai proses coachingnya ya Bu Yusi ya. Siap Bu, Terima kasih. sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yusi. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat luar biasa. Hanya saja saya memiliki sedikit permasalahan, Bu Yusi. Iya. Ada yang bisa saya bantu Bu Ika? Permasalahan. Bu Yusi tidak sibuk, boleh kita berbincang sebentar? Tentu saja boleh Bu. Kebetulan saya ada waktu kosong ini. Ngomong-ngomong, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita nantinya? Yang saya harapkan, saya ingin menemukan solusi gitu ya Bu ya, dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Mungkin nanti setelah saya ceritakan ke Bu Lucy, saya bisa mendapatkan gambaran tentang apa yang harus saya lakukan. Memangnya ada masalah apa Bu Ika? Jadi begini Bu Lucy, ada salah satu siswa saya ketika masuk di jam pelajaran saya itu anaknya tidak semangat untuk belajar, bahkan tugas pun dia jarang untuk mengerjakan. Jadi saya itu sedikit pusing untuk menghadapi permasalahan ini. Baik Bu, tadi Bu Ika bilang ada salah satu siswa yang kurang semangat belajar dan jarang mengerjakan tugas. Apakah Ibu sudah menelusuri penyebab dari masalah ini? Sudah Ibu, saya sudah pernah memanggil anak itu secara langsung. Terus saya menanyakan penyebab kenapa dia tidak suka dengan pelajaran saya. Ya. Lalu dari pengamatan Bu Ika, mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran Ibu? Jadi begini Bu, setelah saya amati dan saya menanyakan langsung kepada anaknya, ternyata anak tersebut tidak suka dengan pelajaran agama gitu ya, seperti yang saya ampu itu. Ternyata agama itu kan harus menghafal Al-Quran ya, suratan pendek dalam Al-Quran sekaligus kandungan isinya begitu. Jadi anak tersebut itu malas untuk menghafal sehingga dia tidak mau mengikuti pelajaran. Itu sih berdasarkan pengamatan saya. Nah, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Ibu Ika harapkan pada murid tersebut? Tentunya saya mengharapkan murid tersebut mengikuti pelajaran saya dengan baik seperti murid-murid yang lainnya. Kalau begitu, apa yang bisa Ibu Ika lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid itu? Jadi berdasarkan pengamatan saya, ternyata saya itu kurang menerapkan metode pembelajaran yang baik gitu Bu, sehingga anak tersebut itu kurang semangat untuk mengikuti pembelajaran yang saya terapkan. Jadi hal yang akan saya lakukan yaitu menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak tentunya, terus nanti memperbanyak speaking yang menarik dan memilih media pembelajaran yang menarik juga sehingga akan menarik siswa untuk belajar lebih semangat lagi. Ya. Baiklah Bu, apa ada kira-kira metode yang pernah berhasil Ibu lakukan di dalam kelas? Ada Bu, jadi saya pernah menggunakan metode yaitu membuat speaking dengan pesan berantai gitu ya. Jadi pada waktu itu dilakukan secara berkelompok, mengurutkan surat dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Kemudian setiap kelompok itu menyampaikan pesan, dibaca secara berantai. Secara otomatis siswa itu tetap membaca isi kandungan suratnya sesuai yang diperintah, tapi dilakukan dengan teknik game gitu pembelajarannya, sesuai tujuan, tapi anak itu tidak merasa gitu ya. Hasilnya pun seluruh siswa itu terlibat dan pembelajaran itu berjalan sesuai yang saya harapkan. Luar biasa ya Bu Ika. Jika kita rating itu dari angka 1 sampai 10, menurut Ibu Ika, seberapa tingkat keberhasilan metode ini untuk menarik minat belajar tersebut?
Baik Bu, kalau saya beri peringkat nih, menurut saya itu antara 8 sampai 10 Ibu. Baiklah, selanjutnya apa saja rencana yang akan Ibu Ika lakukan itu dan bagaimana langkah-langkahnya ke depannya? Langkah yang akan saya lakukan yaitu saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan juga diselingi dengan ice breaking yang menarik seperti pesan berantai yang tadi sudah saya ceritakan di depan gitu ya Bu. Terus saya juga akan mengupdate segala informasi yang terkait tentunya cara mengajar yang baik, yang berpihak kepada murid, supaya apa? Supaya tujuan pembelajaran itu tercapai dengan baik, baik bagi untuk murid maupun untuk saya sebagai seorang pendidik. Ya, baik. Siapa yang bisa membantu Ibu Ika dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut, Bu? Tentunya yang bisa membantu saya dalam menyusun rencana ini ada kepala sekolah, ada rekan sejawat, dan nantinya saya akan mengkomunikasikan ini kepada wali murid. Ya, kira-kira butuh waktu berapa lama Ibu Ika untuk melakukannya? Sepertinya tidak membutuhkan waktu lama ya Bu ya. Hal ini saya akan terapkan secepat mungkin, hanya saja mungkin pencapaiannya yang membutuhkan waktu karena semua ini tidak akan instan. Ya, betul Bu Ika. Nah, kapan Ibu bisa mulai melaksanakan rencana tersebut? Tentunya saya akan melaksanakan rencana ini secepatnya karena biar anak itu mendapatkan hak belajar sehingga terlaksana pembelajaran yang sesuai dengan yang diinginkan murid maupun bagi pendidik. Nah, kemudian Ibu Ika komitmen seperti apa agar rencana berjalan dengan baik dan lancar? Komitmen yang akan saya lakukan tentunya konsisten dari diri saya sendiri gitu ya. Saya konsisten terus menerus belajar dan terus belajar, mengupdate segala informasi, terus tentunya berkolaborasi dengan rekan sejawat dan berbagi praktik baik dengan guru, baik guru yang ada di sekolah saya maupun yang ada di luar sekolah gitu ya. Untuk apa? Itu untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang pendidik gitu. Jadi nanti saya bisa menerapkan pembelajaran di kelas itu dengan berbagai macam metode dan gaya belajar yang menarik dan menyenangkan sehingga kehadiran saya nantinya itu dirindukan oleh siswa saya begitu. Oke, baik Bu Ika, adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan? Tentunya alhamdulillah di sekolah saya dukungan sarana prasarana, dukungan moral dari kepala sekolah, dari rekan sejawat sudah saya dapatkan. Mungkin internal dari diri saya sendiri yang harus konsisten untuk menjalankan rencana ini. Ya, baiklah Bu Ika. Semoga rencana Ibu bisa berjalan dengan lancar. Nah, bagaimana perasaan Ibu Ika mungkin setelah kita berbincang-bincang tadi? Masya Allah Bu Lucy, luar biasa. Saya senang sekali rasanya bisa berbincang dengan Bu Lucy. Saya merasa itu telah menemukan solusi dari hasil perbincangan ini Bu Lucy. Ya, syukurlah kalau begitu Bu Ika. Ada hal lain yang ingin Ibu kemukakan lagi? Atau yang Saya cukup Bu. Terima kasih banyak Bu Lucy sudah mau meluangkan waktunya untuk berbincang dengan saya, mendengarkan keluh kesah saya. Bu, terima kasih sekali. Terima kasih banyak. Ya, saya senang bisa mendengarkan cerita Ibu. Sama-sama Ibu, semoga kita bisa terus saling berbagi ya Bu. Sampai jumpa Bu Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali Bu Lucy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bu Lucy. Ya, terima kasih. Terima kasih. Baik Bu Lucy, tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan Bu Lucy dengan Coach terkait proses coachingnya
ini ada beberapa catatan ya Bu Yusi. Namun sebelum saya sampaikan, saya ingin menanyakan beberapa hal terlebih dahulu. Boleh nggak Bu Yusi? Boleh Bu, silakan. Baik, untuk pertanyaan pertama, apa yang sudah Ibu Yusi lakukan tadi saat melakukan coaching, dan juga apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dalam proses coaching Bu Yusi tadi? Untuk proses coaching tadi, saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu berupa satu kemitraan ya Bu, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian kompetensi ini yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, seperti itu. Baik, jadi yang sudah Bu Yusi sampaikan itu memang sudah sesuai dengan hasil catatan saya, bahwa di catatan saya ini Bu Yusi sudah memberikan prinsip-prinsip kemitraan, prinsip kreatif, dan melakukan pertanyaan yang berbobot. Juga di sini Bu Yusi sudah memberikan kompetensi inti. Yang terpenting, Bu Yusi tadi sudah menerapkan percakapan alur tirta ya Bu Yusi ya. Alhamdulillah secara umum Bu Yusi sudah menerapkan proses coaching dengan sangat luar biasa. Nah, ini ada pertanyaan terakhir nih Bu Yusi ya. Kira-kira kompetensi apa lagi sih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, yang mana tadi coaching ada sedikit unek-unek gitu ya Bu. Kemudian seharusnya saya menggunakan salah satunya yaitu teknik stop agar beliau lebih rileks untuk mengungkapkan permasalahan tersebut tadi. Iya, baik Bu Yusi, kehadiran penuh atau present menjadi harapan Ibu agar lebih bisa dikembangkan lagi ya. Dan saya berdoa semoga teknik ini bisa segera Ibu maksimalkan dalam diri Ibu, tidak hanya potensi ini tetapi potensi yang lain agar semakin tajam ketika memberikan sebuah pelayanan coaching terhadap mitranya nanti. Dan saya berharap proses ini bisa untuk bekal Bu Yusi supaya nanti kedepannya ketika memberikan proses coach sesuai dengan harapan dan paradigma coaching ini, terutama dalam penyampaian pelayanan coaching. Nah, Ibu tetap berpegang teguh pada alur tirta ya Bu ya. Jadi alur tirtanya tetap dilaksanakan terus. Terima kasih Bu Yusi, sebuah proses yang sangat luar biasa. Semoga bisa berdampak bagus untuk Bu Yusi ke depannya. Iya Ibu, terima kasih. Baik, saya akhiri ya Bu Yusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.